Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Hari ini saya akan memberikan tutorial secara singkat cara pelaporan malaria di website Sismal pada aplikasi Sismal versi 3. Pertama-tama kita masuk di alamat webnya sismal.kemkes.go.id atau kita masuk di Google, kita ketikkan saja Sismal. Kemudian akan muncul beberapa tampilan Sismal. Kita pilih Sismal yang terbaru yang logo Kemenkes. Di sini ada beberapa tampilan, ada Sismal versi 2. Kita pilih yang di atas yang logo Kemenkes. Nah, ketika sudah terbuka, kita klik login. Kita masukkan username dan password. Username ini adalah kode puskesmas yang sudah dibagikan. Passwordnya juga sudah dibagikan kepada Bapak Ibu pengelola program. Kemudian kita klik login. Nah, akan terbuka beberapa tampilan Sismal versi 3. Ini yang pertama, analisis ini adalah untuk melihat indikator. Ini di sini ada beberapa indikator, tinggal dipilih saja indikator mana yang ingin kita lihat. Misalnya untuk kelengkapan laporan. Kita bisa pilih periode laporannya apakah tahunan atau bulanan. Misalnya kita pilih tahun 2025. Tapi kalau kita pilih bulanan akan muncul tahun dan bulannya. Bulan apa yang ingin kita lihat? Misalnya di tahun 2025 kita ingin lihat capaian kelengkapan laporan pada bulan Januari. Kemudian kita klik terapkan. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini untuk kelengkapan laporan. Begitu selanjutnya, tinggal Bapak Ibu untuk melihat indikator laporan yang mana. Kemudian kita masuk di laporan. Di sini ada beberapa menu laporan juga. Kita tinggal memilih laporan mana yang Bapak Ibu ingin download. Kemudian kita masuk di master datanya. Di sini ada beberapa menunya juga. Di data dasar ini sekali kita isi dalam setahun untuk mengupdate jumlah penduduk, nama petugas, nomor telepon, dan email, serta status reseptivitasnya. Jadi ini hanya sekali dalam setahun diisi. Kemudian di zero report ini kita isi kalau tidak ada pemeriksaan pada bulan itu. Misalnya bulan Januari tidak ada pemeriksaan, maka kita menginput di zero report. Kita klik tambah data, kita pilih tahunnya. Misalnya tahun 2025 kita pilih Januari. Di sini jumlah pemeriksaan positif dan negatif otomatis terisi kosong karena dalam bulan Januari itu tidak ada pemeriksaan sehingga dia otomatis terisi kosong. Kemudian laporan zero reporting kita pilih ya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita masuk di data kasus. Di data kasus ini ada beberapa menu juga. Ada register malaria 1, register malaria 1 rujukan, register malaria 2, integrasi malaria KIA, PE kasus, dan notifikasi PE. Untuk register malaria 1 ini untuk menginput pasien positif. Register malaria 1 rujukan ini otomatis terisi ketika ada rujukan pasien positif dari vaskes lain. Register malaria 2 ini untuk menginput pemeriksaan yang negatif. Untuk integrasi malaria KIA ini tidak perlu kita isi karena kita sudah eliminasi, sudah tidak ada sasaran untuk ibu hamil. Kemudian PE kasus ini otomatis nama pasiennya ini akan muncul di sini ketika kita mengisi register malaria 1. Kita tinggal melengkapi data penyelidikan epidemiologinya saja. Kita masuk pada register malaria 1. Kita klik register malaria 1, kemudian kita tambahkan datanya. Tambah data register malaria 1. Di sini ada 3 step. Step pertama itu untuk pengisian data pribadinya. Ada NIK, nama, jenis kelamin, status kependudukan, domisili, alamat lengkap, dan nomor telepon. Kemudian di status penemuan ini kita mengisi jenis penemuannya di mana. Dan di step 3 itu adalah pengobatannya. Kalau sudah kita simpan.
Kemudian kita masuk di register malaria 2. Di register malaria 2 ini kita menginput pasien negatif. Kita klik tambah data, pilih tahun, misalnya kita pilihkan tahun 2025. Bulan, misalnya bulan Januari. Asal penemuan ini, kalau dia ditemukan, diperiksa di puskesmas, berarti Vaskes pencatat. Kalau diperiksa di Pustu, berarti di Pustu. Dan seterusnya ada beberapa pilihannya. Misalnya kita pilih karena dia diperiksa di puskesmas, berarti kita pilih Vaskes pencatat. Kemudian kegiatan penemuan ini terbagi dua, ada yang pasif dan aktif. Nah, pasif ini ada 4 pilihan, ada PCD, screening balita, screening bomil, dan follow up pengobatan. Kemudian aktif ini ada beberapa pilihan juga, ada MBS, survei non-PE, kunjungan rumah, surveillance migrasi, pusling, atau posyandu. Misalnya kita pilih karena dia pemeriksaannya di dalam puskesmas atau di lab puskesmas, maka kita pilih PCD. Karena Bapak Ibu di bulan Januari ini atau Februari ini ada beberapa puskesmas sudah melaksanakan penemuan kasus, ini kita tinggal pilih saja yang di pilihan yang aktif. Misalnya kalau dia pemeriksaan di posyandu, berarti kita pilih yang posyandu. Kalau dia memeriksa sasarannya orang dari daerah endemis, maka kita pilih surveillance migrasi. Seperti itu. Contohnya kita karena pemeriksaannya di lab puskesmas sehingga kita milih PCD. Jumlah suspek malaria yang tidak diperiksa ini kita taruh kosong. Kemudian yang selanjutnya jumlah suspek malaria yang diperiksa. Ini kita tinggal totalkan saja, misalnya di Januari itu ada berapa pemeriksaannya. Misalnya di Januari itu ada 5 pemeriksaannya, umurnya di atas 5 tahun. Jadi ini untuk yang di usia yang di atas ini usia di atas 5 tahun. Yang di bawah ini usia di bawah ini usia di atas 5 tahun, ini usia di bawah 5 tahun. Di sini ada 2 kolom untuk pemeriksaan mikroskopis dan RDT. Karena Bapak Ibu semua di puskesmas menggunakan RDT, maka kita hanya mengisi di kolom RDT. Di kolom mikroskopis ini kita kosongkan. Misalnya di Januari ada 5 pemeriksaannya. Di usianya di atas 5 tahun, maka kita isi di sini 5. Kemudian di sini kosong. Di bawahnya juga karena tidak ada usia yang di bawah 5 tahun kita periksa, maka kita kosongkan. Kemudian kita simpan. Nah, di bawah sini ada keterangan, jika penemuan melalui survei kontak PE, maka jumlah penemuan dicatat di menu PE. Ya, jadi Bapak Ibu ketika ada pasien yang positif, maka kita melakukan survei kontak. Nah, penginputannya itu bukan melalui register malaria 2, melainkan dicatat di menu PE. Di sini Bapak Ibu PE kasus. Jadi di PE kasus ini ada nanti mengisi berapa yang disurvei kontak. Seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengisi register malaria 2, kita simpan. Kemudian selanjutnya jadi kuncinya itu ada di 3 ini tadi di 3 menu ini, zero report, register malaria 1 atau register malaria 2. Ketika tidak ada pemeriksaan, kita input di zero report. Kalau ada pemeriksaan hasilnya positif, di register malaria 1. Kalau ada pemeriksaan hasilnya negatif, di register malaria 2. Seperti itu. Jadi ini diinputkan dia tiap bulan. Jadi tiap bulan berjalan sebelum tanggal 5 harus sudah terisi ini laporan. Kemudian kita masuk di logistik. Untuk menu MMP dan monitoring kader ini kita abaikan saja. Data dan monitoring kader juga kita abaikan. Kita masuk di logistik Fasiankes. Di logistik Fasiankes ini untuk informasi terbaru yang kami dapatkan dari Zoom dengan Kementerian Kesehatan. Untuk tahun 2025 ini kita sudah tidak menginput putus stok. Kita sudah tidak menginput yang input stok. Kita tinggal mengisi di input putus stok. Input stok ini sudah terintegrasi di laporan semilanya farmasi. Input putus stok ini caranya kita tinggal klik di input putus stok, kemudian klik tambah data, pilih tahun, kemudian pilih bulannya, misalnya bulan Januari. Nah, logistiknya yang dilaporkan di putus stok ini hanya 2, DHP dan Primaqueen. Kita pilih dulu yang di paling atas, DHP.
Kemudian lebih dari 7 hari putus stok, kita pilih ya. Berarti di Fasian cash tersebut lebih dari 7 hari tidak ada stoknya. Tapi kalau ada stoknya, kita pilih tidak. Seperti itu. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita klik tambah data lagi. Kita pilih lagi logistik selanjutnya PrimaQueen. Kemudian kita simpan lagi. Ya, baik, demikian Bapak Ibu penjelasan singkat dari saya mengenai tata cara pelaporan di Sismal versi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.